Baik anak-anak, minta tolong sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas memimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Yang nggak masuk berapa orang? 3. Ada 3 orang. Siapa saja? Arka, Ali, Adiguna. Arka kenapa? Dispensasi. Terus Ali? Dispensasi. Adiguna? Sakit. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika terkait dengan statistika bivariat. Jadi statistika bivariat ini merupakan materi baru di kelas 12 di kurikulum Merdeka ya. Nah, sekarang apa sih manfaat bagi kita mempelajari statistika bivariat? Nah, ini kalian bisa lihat di slide. Statistika berperan penting dalam dunia penelitian, yaitu diperlukan untuk memperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Proses penelitian menghasilkan data yang kemudian diolah menggunakan ilmu statistik. Jadi ketika kita berbicara tentang statistika, maka sangat erat kaitannya dengan penelitian. Ya. Dan di dunia penelitian ini pasti banyak hal-hal yang sangat penting bagi kemaslahatan dalam kehidupan ini. Mungkin bagi kalian nanti ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pasti akan menyelesaikan yang namanya tugas akhir atau skripsi. Dan itu kalian akan melakukan sebuah penelitian dan statistik ini diperlukan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari khusus tentang statistika bivariat. Sesuai dengan namanya, statistika bivariat ini adalah kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara dua variabel. B itu 2, variat itu variabel. Jadi menganalisis hubungan 2 variabel. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan bagaimana hubungan antara, contoh yang sederhana yang lagi viral sekarang, bagaimana hubungan antara MBG makan bergizi gratis dengan tingkat kehadiran siswa di sekolah. Nah, ini kalian bisa menganalisis bagaimana hubungannya. Ada enggak hubungannya? Ada ya. Kalian lihat nanti bagaimana hubungannya. Kemudian contoh lain misalkan bagaimana pemberian pupuk tertentu, pupuk organik misalkan terhadap kesuburan tanaman. Bagaimana hubungan antara IQ atau tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar matematik misalkan. Ini adalah hubungan antara 2 variabel yang akan kita pelajari dalam statistika bivariat. Ya. Jadi materi ini sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, kemudian apa tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya pada pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi dan literasi pada sumber belajar dan media pembelajaran sesuai pilihanmu sendiri, kalian dapat membuat dan menjelaskan diagram pencar data bivariat dengan tepat. Jadi kita akan membahas secara khusus karena memang dalam statistika bivariat ini ada beberapa submateri. Kita akan fokus berbicara tentang diagram pencar nanti. Jadi apa diagram pencar itu? Ya. Kalian bisa menjelaskan diagram pencar itu seperti apa. Kalian bisa membuat diagram pencar itu seperti apa pada data bivariat. Ya. Ini tujuannya. Nah, kemudian sebelum kita masuk lebih jauh pada materi, ayo kita ingat kembali. Ini adalah materi yang harus kita kuasai, yang pernah kalian pelajari sebelumnya, sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang diagram pencar.
Yang pertama, masih ingatkah kalian cara menentukan letak titik pada koordinat kartesius? Masih ingat enggak? Misalkan diberikan titik min 2,4. Bisa kamu bayangkan? Masih bisakah kalian menentukan letak titiknya? Bisa ya. Jadi misalkan ini koordinat kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Jadi sumbu horizontalnya sumbu X, sumbu vertikalnya sumbu Y. Saya yakin kalian masih paham betul itu. Jadi kalau ada min 2,4, berarti di sumbu X-nya min 2 ya. Ini kan 0, ini min 1. Ini min 2, kesana min 3. Ini sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Jadi min 2,4 itu letak titiknya kan di sini kan? Ya. Ini adalah titik, anggaplah titik A namanya min 2,4. Misalkan lagi titik 1, min 3. Berarti sumbunya 1 ya. Berarti sumbunya min 3. Ini min 1, min 2, min 3. Berarti 1, min 3 itu di sini. Ini anggaplah titik B, min 1,3. Jadi sorry, 1, yes. 1, min 3. Jadi sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya min 3. Jadi itu materi prasyarat yang harus kamu ingat kembali bagaimana nanti kalian menentukan diagram pencar. Ya. Kemudian yang berikutnya, masih ingatkah kalian cara menentukan nilai rata-rata dari suatu data? Masih ingat ya? Jadi kalau ada kumpulan data, misalkan data tunggal, cara menentukan rata-rata itu lambangnya apa? X yang dikasih garis di atasnya ya. Dibaca apa? X bar ya. Bahwa rata-rata itu punya rumus apa? Jumlah data. Ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Ini datanya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Misalkan data nilai ulangan 10 siswa. Nilai ulangan harian matematika 10 siswa. Berarti datanya dijumlahkan dibagi 10. Seperti itu. Nah, ini dua hal penting yang sudah pernah kamu pelajari sebelumnya yang harus diingat kembali dalam mempelajari statistika bivariat khususnya diagram pencar. Ya. Nah, kemudian tahapan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, tahapan pembelajarannya seperti ini. Nanti Pak Muja akan membentuk kelompok. Kemudian saya akan membagikan lembar kerja. Kemudian menyelesaikan lembar kerja secara berkelompok melalui literasi dan diskusi. Nah, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok lain menanggapi. Ya. Kemudian membuat sebuah kesimpulan, kemudian melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi ini tahapannya anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Jadi tahapan yang pertama, saya akan membentuk kelompok. Berarti jumlah siswa yang hadir sebanyak berapa orang? 32. Akan saya bentuk 8 kelompok. Makanya berhitung dari sini 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus berulang lagi, satu lagi. Terus begitu ya. Jadi begini, bentuknya spiral begini nanti. Ya silakan Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang bernomor 1 kumpul dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dan 3 dan seterusnya. Silakan, 1 di sini. 1 di sini. Ya. Ini 1. Ini 2. Kelompok 2. Ini 3. Ini 4. Terus ini 5. Itu 6. 7, 8. Baik. Sekarang coba perhatikan dulu. Ya, ini sudah terbentuk 8 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Baik. Nah, sekarang
Yang berikutnya kalian kan sudah pernah saya beri file buku ya. Maka lembar kerjanya itu ada di halaman 142. Latihan 4.1. Coba lihat di grup WA kalian. Pak Muji sudah pernah share file buku tentang statistika BIFA Riyadh. Nah, terkait dengan materi diagram pencar itu halaman 132 sampai 142. Lembar kerjanya berada di halaman 142. Seperti yang kamu lihat di slide itu. Sudah ketemu? Latihan 4.1. Itu ada berapa soal? 5 soal. Silahkan kalian kerjakan diskusi dalam kelompok kalian. Tentunya untuk menjawab soal-soal itu kalian harus melakukan literasi. Literasi tentang diagram pencar yang berada di halaman sebelumnya. Berarti dari halaman 132 sampai halaman 141. Kalian literasi dulu. Ya. Boleh mencari sumber lain di internet terkait dengan diagram pencar. Ya. Kemudian kalian literasi, diskusikan, kemudian jawablah soal-soal yang ada di latihan 4.1 ini. Ya. Saya beri waktu kurang lebih dari sekarang 30 menit. Ya, setelah itu setelah selesai kalian bisa perwakilan kelompok mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Siap ya? Oke, silahkan kalian kerjakan dari sekarang. Berdasarkan makhluk yang kalian pahami saat ini, yang diketahui saat ini, tidak perlu mencari data. Jadi berdasarkan data-data pengalaman yang orang paham itu, biasanya yang menyimpulkan kira-kira hubungannya bagaimana relasi. Secara umum, walaupun ada yang jadi yang khusus nggak usah, jadi yang secara umum. Ya itu deh. Iya. Kalau korelasinya positif atau negatif, sebenarnya tidak ada korelasinya berdasarkan dasar kondisi. Karena banyak khusus mayoritas korelasinya positif. Lama rawatnya ini bukan sama saja nih, terus dibagi dua atau gimana? Atau Berarti dalam pada usia 3 tahun ada lama berarti kan usia 3 tahun pada berarti maka ada 2 ada berarti. Oh, jadi ada yang di 4, ada yang di 7 ya? Ada titik 3, 4 sama 3,7 gitu. tidak usah dimakan. Ada yang kita Nah, jadi digambar apa adanya. Ya.
Jadi modelnya gini, nanti ya, mohon perhatian. Jadi presentasi untuk soal nomor 1 dan 2, cukup kalian berada di tempat kalian masing-masing. Tapi kelompok yang presentasi nanti berdiri semua ya. Nomor 1 dan 2 di tempatnya masing-masing. Untuk yang nomor 3, nanti yang kebagian presentasi nomor 3 perlu menuliskan di depan, karena memang perlu disampaikan di depan. Karena kalian harus menggambar nanti nomor 3 itu. Ya. Jadi yang nomor 3 kalian perlu presentasi di depan karena perlu menggambar nanti grafik. Kemudian yang nomor 4 dan 5 cukup presentasi di tempat kalian masing-masing, yang kebagian presentasi kelompoknya berdiri. Ya. Jadi nanti yang mempresentasikan soal nomor 1 dan 2 satu kelompok. Jadi nomor 1 dan 2 satu kelompok, nomor 3 satu kelompok, nomor 4 dan 5 satu kelompok. Yang akan menyampaikan atau mempresentasikan soal nomor 1, jawaban soal nomor 1 dan nomor 2, kelompok berapa? Silakan. Nomor 1 dan 2? Nomor 1 dan 2? Ya, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, 1 dan 2. Kelompok 6 ya, silakan. Ya. Jadi nomor 1 ini ditentukan pasangan-pasangan variabel tersebut, tapi menentukannya itu jenis korelasi antara kedua variabel dan berikan alasannya. Soalnya dibaca. Nah, untuk yang poin A itu kan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dengan harga kebutuhan pokok. Nah, itu termasuk jenis korelasi positif searah. Nah, alasannya itu karena jika harga BBM ini naik, biaya transportasinya itu akan meningkat, yang berdampak pada peningkatan harga berbagai kebutuhan. Jadi ketika satu variabel harga BBM ini meningkat, variabel yang lainnya itu harga kebutuhan pokoknya itu juga cenderung meningkat. Jadi termasuk jenis korelasi positif searah. Untuk yang kedua Stop. Setuju kelompok yang lain? Jadi korelasinya positif. Kenaikan harga BBM dengan kebutuhan pokok, bener ya? Oke. Coba yang lain perhatikan semuanya. Yang B, silakan. Selanjutnya yang B itu usia pernikahan dengan jumlah anak yang dilahirkan. Untuk jenis korelasinya itu korelasi positif searah. Karena umumnya semakin tua usia pernikahan, kemungkinan pasangan memiliki lebih banyak waktu untuk memiliki anak lebih besar. Sehingga jumlah anak yang dilahirkan cenderung meningkat. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mungkin ingin berpendapat lain, silakan. Ya, berdiri silakan. Yang lain perhatikan dulu. Otomatis anak tersebut juga memiliki usia yang semakin tua. Yang dimana semakin tua, otomatis pendapatannya juga kemungkinan akan berkurang karena adanya terjadi pensiun dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain ada faktor yang namanya kesehatan. Yang dimana semakin tua seseorang, itu otomatis bakalan ada kemungkinan untuk memiliki berbagai penyakit yang dimana kalau misalnya kita hamil atau memutuskan punya anak, itu bakalan membahayakan kehamilan tersebut. Yang bisa kita tahu juga bahwa usia kalau misalnya perempuan, kalau misalnya usianya semakin tua itu bahkan ada bilang disarankan untuk tidak memiliki anak karena akan membahayakan kandungannya nanti. Sebentar, silakan saya kembalikan kepada kelompok berapa 6 ya? Kelompok 6, bagaimana menanggapi pertanyaan dari kelompok 5? Setuju. Berarti korelasinya negatif? Negatif. Maksudnya usia pernikahan di sini apa sih? Lama orang menikah? Bukan pada saat pada usia berapa dia menikah? Ayo, ini perlu sebentar. Kita sepakati dulu. Ini kan usia pernikahan
dengan jumlah anak yang dilahirkan. Maksudnya usia pernikahan ini apa? Ayo, ngacung dulu baru ngomong. Ngacung dulu baru ngomong. Jangan ngomongnya jangan bareng-bareng. Maksudnya usia pernikahan ini apa? Ya silakan, Zaki. Untuk usia pernikahan yang tertulis di soal ini, menurut kelompok saya merujuk ke lama pernikahan. Jadi setelah menikah berapa tahun itu hubungannya sampai jumlah anak. Lamanya pernikahan ya. Kalau lamanya pernikahan berarti korelasinya positif. Ya, gitu ya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan. Gizi dan kesehatan bayi yang kemudian dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan gizi bayi. Bagaimana, setuju? Ya, oke. Sip, terus berikutnya. Tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan jenis korelasi positif searah. Alasannya secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi ketika pendidikan meningkat, pendapatan juga cenderung meningkat. Bagaimana, setuju? Korelasinya positif ya? Oke, next. Intensitas jumlah belanja dengan saldo bank. Jenis korelasinya itu korelasi negatif berlawanan arah. Nah, ini alasannya karena semakin besar intensitas jumlah belanja seseorang, maka semakin kecil kemungkinan saldo banknya yang akan besar atau bertambah. Oke, bagaimana, setuju? Jika saldo belanjanya meningkat, saldo lainnya itu saldo banknya ini cenderung meningkat. Bagaimana, setuju? Ya, oke. Langsung nomor 2, tetap kelompok yang sama. Yang kedua, Ya. bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram pencak tersebut dijelaskan. Yang pertama, tren itu naik karena titik pada diagram pencak tersebut akan melihat garis tersebut naik dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, hubungannya positif karena pola ini mengindikasikan bahwa ketika nilai pada sumbu horizontal atau luas tanah meningkat, nilai pada sumbu vertikal atau harga tanah juga cenderung meningkat. Yang ketiga, tidak sempurna. Titik tersebut tidak membentuk garis lurus yang sempurna, melainkan menyebar di sekitar garis tren tersebut. Ini menunjukkan adanya variasi atau faktor lain yang mempengaruhi harga tanah selain luas. Oke, bagaimana tanggapan kelompok lain? Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar? Bagaimana pola penyebarannya? Semakin besar bagaimana? Semakin luas tanahnya, maka harganya semakin tinggi. Jadi polanya cenderung naik. Ya, jadi polanya yang pertama ini kalau ditanya pola penyebarannya, jadi titik-titiknya cenderung naik. Kalau yang B, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, simpulnya tadi, semakin luas tanahnya maka harganya semakin mahal. Gitu ya? Oke, beri plus untuk kelompok 6. Bagus. Sekarang yang nomor 3, silakan. Kelompok berapa yang nomor 3? Ya, silakan kelompok 1. Ya, digambar.
titiknya dibuat agak besar biar kelihatan. Agak noktahnya agak besar, ya. Ya, sip. Terus agak besar. Yes. Terus. Ini. Mari. Nanti dibaca soalnya dulu. Iya, Pak. Wis. Ya. Itu di tuh dihidupkan. Sudah hidup ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan soal nomor 3. Untuk pertanyaan pertama, Bentar. gambarlah diagram pencar dari data yang disediakan oleh tabel. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini gambarnya. Untuk soal yang B, bagaimana pola penyebaran titik-titik pada diagram pencar poin A? Jadi pola penyebarannya itu acak dan tidak beraturan. Karena bisa dilihat pada diagram yang kami gambar ini, pada diagram ini tidak condong ke negatif maupun tidak condong ke positif. Jadi acak dan tidak beraturan. Baik, untuk soal yang C, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai hubungan usia dan lama rawat pasien di rumah sakit tersebut? Yang lain menjelaskan, yang lain. Silakan yang lain. Ya. Ya. Silakan. Farel mungkin menjelaskan? Ya. Farel. Jadi untuk yang C itu hampir tidak ada korelasi antara usia pasien dan lama rawat inap di data ini. Soalnya tidak berhubungan usia dengan lama rawat inapnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Ada kelompok yang menanggapi? Setuju ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kalau datanya seperti ini, datanya seperti yang diberikan di soal itu, maka diagram penyebaran kan seperti ini. Coba kamu lihat, beraturan apa tidak beraturan ini? Nah, jadi sebaran titik-titiknya tidak beraturan. Dia tidak cenderung naik, juga tidak cenderung turun kan? Makanya sebaran titiknya ya seperti ini. Makanya kalau seperti ini disimpulkan tidak ada korelasi antara usia seseorang yang opname di rumah sakit dengan lamanya dia opname. Jadi tidak ada hubungan antara usia dengan lamanya orang opname di rumah sakit. Gitu ya? Oke. Soal nomor 4 dan 5, satu kelompok yang menjawab, kelompok ya silakan kelompok 2. Silakan di tempat itu aja. Ya. Sudah di tempatnya ya? Dari kelompok 2 di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 4. Untuk yang A ini jenis korelasinya korelasi negatif karena terdapat hubungan yang berlawanan arah. Jadi ini ada peningkatan satu variabel juga diikuti dengan penurunan satu variabel lainnya. Kemudian untuk yang B, jenis korelasinya ini tidak ada korelasi karena tidak berbentuk. Jadi ini polanya acak-acakan. Karena nilai variabel X ini tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Untuk yang C ini, menurut kelompok kami, tidak ada korelasi linier karena meski pola hubungannya itu berbentuk kurva ya, berbentuk huruf U, ini tapi variabelnya non linier, tidak positif juga tidak negatif secara konsisten. Makanya kelompok kami simpulkan ini itu tidak ada korelasi linearnya. Untuk yang D itu korelasinya ini positif, kurva atau non linier karena nilai variabel X-nya semakin besar diikuti juga nilai variabelnya. Nilai variabelnya ini juga semakin besar. Stop dulu, silakan ditanggapi. Ada yang punya pendapat lain? Sama ya? Ini negatif yang A? Yang B? Tidak ada korelasi? Yang C? Tidak ada korelasi. Ada korelasi mana?
Dia setelah turun naik, ada korelasi enggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi keterhubungan dua variabel. Jadi dia pada saat tertentu dia turun, tapi di fase tertentu dia naik. Makanya tidak ada korelasi. Terus yang D? Korelasinya apa tadi? Positif. Setuju ya? Ya, kamu lihat grafiknya. Oke, setuju nomor 4 ya. Silakan nomor 5. Yang lain. Selanjutnya nomor 5, apakah masing-masing pernyataan berikut merupakan korelasi positif, negatif atau tidak korelasi? Jelaskan. Untuk yang A, berat badan dan tinggi badan. Itu korelasi positif karena tinggi badan bertambah, berat badan juga bertambah. Untuk yang B itu yang B? perokok berat dan lama harapan hidup. Karena semakin berat perokok, rendah harapan hidupnya. Bagi sifat juga. Ya, korelasinya apa? Korelasinya negatif. Negatif. Ya, terus yang C? Yang C, tinggi badannya, lama harapan hidup. Itu tidak ada korelasi. Ya, terus yang D? Untuk yang D, umurnya itu kekuatan fisik, korelasinya negatif. Negatif. Karena bertambah umur, berkurang kekuatan fisiknya. bagaimana kelompok lain? Setuju ya? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja ini dengan baik. Sekarang coba kita simpulkan anak-anak. Ya. Semuanya fokus. Tidak boleh ada yang berbicara sendiri, semuanya fokus. Kita simpulkan. Apa sih diagram pencar itu? Diagram pencar itu apa? Ini kan diagram pencar ya. Apa sih diagram pencar itu? Grafik yang menyatakan pola hubungan dua variabel. Ulangi. Diagram pencar itu grafik yang menyatakan apa? Pola hubungan dua variabel. Oke, itu ya. Sekarang kita bicara variabel. Variabel itu ada dua ya. Satu variabel apa? Variabel X disebut juga variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua variabel Y disebut juga variabel dependen atau variabel terikat. Jadi ada variabel X, variabel bebas, dan variabel Y, variabel terikat. Ya. Nah, kemudian dari hubungan dua variabel itu ada korelasi. Ya, korelasi apa saja? Satu, korelasinya positif. Bagaimana dikatakan korelasi positif? Naik. Semakin bertambah nilai variabel X-nya, maka Y-nya semakin bertambah. Terus korelasi apa lagi? Negatif. Apa korelasi negatif itu? Ya, semakin besar nilai X-nya, nilai Y-nya semakin turun. Ya, seperti usia dengan tingkat kekuatan. Semakin bertambah usianya, kekuatannya semakin berkurang. Nah, itu korelasinya negatif. Gitu ya. Terus tidak ada korelasi. Jadi kalian sudah bisa menentukan bagaimana menggambar diagram pencar, kemudian juga bisa menjelaskan bagaimana diagram pencar. Itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang ini tugasnya. Jadi tugas ini dikerjakan di rumah. Jadi kamu mencari dan menyelesaikan 3 masalah sesuai dengan minat kalian. Ada yang minat di berat badan tadi dan tinggi badan, ya. Ada perokok dan harapan hidup, gitu kan? Maka buatlah diagram pencarnya. Tugas bisa dikumpulkan dalam bentuk uraian tertulis, poster, atau video sesuai pilihan kalian. Jadi kalian kumpulkan minggu depan, ya, tugas di rumah. Nah, kemudian ini refleksinya, ya. Dalam kegiatan refleksi ini, tuliskan bagian yang paling kalian kuasai dalam pembelajaran ini. Apa yang kalian pahami, yang paling kalian kuasai, tulis di selembar kertas. Kemudian tuliskan juga bagian yang belum kalian pahami dan bagaimana cara kalian agar bisa lebih memahaminya. Jadi tuliskan di selembar kertas bagian mana yang sangat kamu pahami,
dan bagian mana yang belum kalian pahami. Ya. Kemudian kalau belum paham, tulis bagaimana cara kalian agar lebih memahaminya. Gitu anak-anak ya. Sekarang kalian tulis. Nanti bisa dikumpulkan di ketua kelas, kemudian ketua kelasnya kumpulkan pada saya. Ya. Baik, saya kira cukup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Jangan lupa tetap bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.